selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Dengan saya Ibda Yeni Frida Marbun. Nah, kalau Mas, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, seorang bayangkari dan mendapat beberapa penghargaan. Nah, pasti kalau Mas ini penasaran nih, siapa nih? Nah, kita sambut Nyonya Adek Julkipli Harap. Halo Ibu. Halo. Halo. Terima kasih ya Ibu sudah mau hadir di podcast kami. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Pasti ya Bu ya. Aduh. Kegiatannya apa nih Bu? Selain bayangkari pasti ada nih kegiatannya banyak Bu. Terima kasih. Untuk saat ini saya kegiatannya banyak di Kormi. Nah. Kebetulan saya ketua Kormi Kota Medan. Iya. Aduh. Keren Bu, keren Bu. Nah, tadi kan Ibu mengatakan kepada saya nih, Ibu kan ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Sejak kapan Ibu? Waktu itu saya terpilih di 2019. Saat itu masih Formi namanya, Formi. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat. Baik. Nah, di tahun 2021 berubah nama dari Formi menjadi Kormi. KORMI. Biar sejajar dengan KONI. Oh, jadi iya, dia baik, jadi baik. komite. Nah, tadi Ibu kan menyampaikan tentang KORMI. Nah, KORMI itu sendiri Bu, itu apakah berdiri sendiri apa di bawah pemerintahan lain gitu Bu? Atau seperti Menpora gitu Bu? Ya. Jadi Kormi ini adalah salah satu rekanan. Rekanan. Jadi di dalam Undang-Undang Olahraga tahun 2015 di situ sudah diatur. Jadi dari Kemenpora, Dispora ya untuk di daerah itu punya rekanan. Baik. Rekanannya yaitu KONI itu olahraga prestasi, di situ para atlet. Terus KORMI olahraga masyarakat. Selanjutnya ada NPC itu untuk kebutuhan khusus. Nah, pendidikan. Nah, ini olahraga yang di bawah binaan dari Kemenpora. Kalau di Kota Medan, Dispora Kota Dispora, Medan. baik. Iya. Sejak kapan itu Bu? Dirubahnya di 2021. Oh, baru ya Bu Iya. ya. Oh. Nah, sebelum di KORMI nih kami dapat info nih Bu. Nah, Ibu kan sempat menjabat juga nih sebagai ketua ASKI. Nah, kan ASKI sama KORMI itu apa bedanya sih? Mungkin kawan Mas ini banyak yang nggak tahu nih Bu. ASKI sama KORMI itu apa bedanya Bu? Kormi ini di bawah naungan Kormi ini ada beberapa inorga namanya Indu Olahraga. Baik. Nah, salah satu ASKI. ASKI. Jadi ada beberapa di dalamnya ada inorganya, Indu Olahraganya itu senam kebugaran, ada petualangan, ada tradisional. Nah, di bawah naungan Kormi itu ada 70 lebih Wow. inorga, tetapi untuk Medan sampai saat ini sudah bergabung di 24 inorga. 24. Inorga. Lumayan banyak juga ya Bu ya. Jadi Ibu nih sehat banget lah ya, olahraga mulu ya Bu ya. Nah, saya nih agak-agak juga nih, agak-agak malu saya Bu. Nah Bu, kenapa sih Ibu tertarik sama olahraga Bu? Ini kan banyak nih, apalagi anak muda nih Bu. Tuh, Iya. maksudnya saya nih kan Bu, olahraga tuh aduh mau olahraga sih, cuman nanti aja gitu kan Bu. Nah Ibu sendiri apa sih yang membuat Ibu tertarik dengan olahraga Bu? Awalnya sih hobi. Hobi, Nah, wah, iya. hobinya olahraga, salut saya Bu, benar. Dulu saya mulai olahraga aerobik ini dari tahun 87. Saya SMP kelas 3 dan saya suka gitu dengan olahraga ini. Lalu sampailah aktif saya terus. Selanjutnya saya kok tertarik gitu untuk membuat satu perkumpulan saat itu, asosiasi apa yang cocok untuk di Sumatera Utara ini yang menaungi instruktur-instruktur senam gitu. Jadi satu saat saya saat itu ketua Korminya, ketua Formi waktu saat itu berada di Jakarta, nelfon, Bu Ade mau nggak jadi ketua ASKI gitu. Wah. Jadi saya bilang ASKI itu apa gitu. Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia. Nah, di dalamnya ada lembaga sertifikasi. Jadi tugas kita mensertifikasi instruktur senam. Jadi legalitasnya jelas, kan banyak Bu sekarang instruktur senam tuh legalitasnya tidak jelas, hanya bisa goyang-goyang jadi instruktur Betul, gitu. betul. Jadi tertarik saya untuk ini. Kenapa saya di dalam
hobi saya ini, saya kepingin menjadi orang yang bermanfaat gitu buat orang lain. Nah saat itu saya dibentuklah ASKI itu tahun 2015 di Sumatera Utara. Saat itu saya dilantik oleh Ibu Wiwid Irawan, ketua nasionalnya. Wow. Nah, jadi saat itu saya belum ngerti nih apa yang mau dilakukan gitu. Lalu saya dapat bimbingan. Nah, saya kepengen instruktur senam di Sumatera Utara ini mempunyai legalitas. Nah, banyak instruktur saya lihat yang hanya bisa seperti saya bilang tadi bergoyang-goyang, yang arah geraknya nggak tahu kemana, tujuan geraknya nggak tahu, musiknya juga suka-suka. Jadi kayaknya harus ada ini yang menaungi mereka, yang membimbing mereka, mendidik mereka gitu untuk menjadi instruktur yang profesional. Baik Bu, di luar mendapatkan tubuh yang sehat juga ya Bu ya tentunya. Jadi saya penasaran juga nih. Jadi kan Ibu mengatakan senam. Nah, itu kan saya sering tuh di Polda kan itu setiap hari Jumat tuh kan ada senam tuh nah kan Bu ya. Itu tuh gerakannya itu memang ada yang dari memang ada berurutannya nggak Bu? Apa memang gimana Bu? Nah, di sini yang saya perlu jelaskan, instruktur senam itu harus memiliki 3 unsur di dalam 3 dirinya. unsur, baik. Yang pertama punya knowledge, skill, attitude. baik. Nah, jadi 3 ini yang harus dimiliki. Nah, instruktur itu harus punya pengetahuan tentang anatomi gerak, tujuan gerak. Nah, instruktur itu harus tahu di mana warming up, artinya pemanasan, gerakan inti lalu pendinginan. Nah, banyak instruktur yang tidak belajar tidak akan mengerti hal ini. Ya, yang kedua keahlian dalam melakukan gerakan dan juga keahlian dalam menangani cedera. Jadi instruktur senam itu harus mampu melaksanakan P3K, misalnya terjadi cedera pada membernya atau kepada pesenam yang mengikutinya. Nah, selanjutnya mempunyai etika di dalam berpakaian, berbicara. Jadi instruktur senam itu bagi saya gitu, saya kalau yang ada di ASKI itu tidak ada lagi yang pakai celana ketat, baju ketat, gerakan yang erotis, vulgar itu tidak ada lagi. Jadi kalau seandainya masih ada, berarti itu bukan orang di ASKI. Nah, bukan di bimbingan Ibu bukan. ya. Jadi saya berharap kepada seluruh instansi pemerintahan juga di Polda, di Polrestabes. Dulu saya ketua ranting Polsek Deli Tua juga. Saya awalnya juga mengajak ibu-ibu itu kumpul, susah banget. Nah, dulu di Deli Tua itu bayangkari cuma 3 orang waktu saya masuk. Gimana ini, saya tanya sama bapak, gimana ngumpulin bayangkari waktu saat itu. Ketua bayangkari di Polres bilang, Bu Ade, bayangkarinya berapa orang? Sana 3, gimana caranya? Akhirnya saya buat olahraga tiap hari Sabtu. Datang nih 4 orang, 5 orang, 10 orang, 20, lama-lama rame. Ya, lalu masyarakat di sekitar Polsek juga ikut. Akhirnya mencapai 50 sampai 60 orang dengan masyarakat. Jadi bayangkarinya sekitar 20 sampai 25 orang sudah mulai muncul. Nah, jadi saya ajak mereka untuk berolahraga. Jadi ternyata olahraga senam ini sangat menarik gitu. Menarik, menyenangkan, di mana ada musik yang menyenangkan, gerakan mengeluarkan. Jadi akhirnya sekarang karena Bapak pindah tugas ke Polres, di Polres juga setiap hari Sabtu juga instruktur-instruktur dari ASKI yang mengisi. Wow, dari 3 orang Bu jadi 20 orang tertarik ya Bu. Jadi kan selama ini mungkin image-nya tuh ya pakai ketat-ketat, gerakannya semuanya. Sekarang udah ini ya Bu, nggak seperti itu lagi nih. Tidak. Jadi kan kita juga menjelaskan kepada kawan-kawan Mas tuh nggak semuanya kayak gitu. Kalau ada pun berarti bukan bimbingan ASKI ya Bu. Karena kalau ada instruktur yang saya bimbing, maksudnya masih pakai baju ketat dengan gerakan-gerakan yang bukan untuk menyehatkan jadi menyehatkan mata mungkin. Betul Bu. Saya memberikan peringatan sekali, 2 kali, yang ketiga kali lalu mungkin mereka kadang-kadang keluar. Mungkin nggak nyaman dengan peraturan yang kita buat, mereka lebih nyaman dengan caranya, ya silahkan. Yang penting saya sudah melakukan tugas saya sebagai ketua. Nah,
Tadi kan Ibu menyampaikan juga bahwa ada sertifikasi, Bu. Iya. Nah, sertifikasi seperti apa sih, Bu? Mungkin ya saya sendiri belum nggak tahu nih kan, Bu. Iya. Banyak pelajaran juga kan, Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan, Bu. Jadi gini, instruktur senam ini kan banyak yang cuman tamat SMP, SMA, dan yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, mereka harus kita sertifikasi supaya sejajar mereka dengan sarjana olahraga. Baik, Sarjana baik. olahraga itu mempunyai ilmu, pengetahuan, skill mereka dapatkan dari pendidikan yang formal. Nah, instruktur yang ada di Sumatera Utara, saya sudah melakukan sertifikasi sekitar 700 instruktur dari tahun 2017. Jadi ini waktu saat itu gratis, dapat dana apa namanya Bantuan. beasiswa Beasiswa. dari Kemendikbud baik. untuk melaksanakan di Sumatera Utara. Kebetulan saya punya lembaga sertifikasi di Sumatera Utara, dan juga saya penguji. Cuman saya kalau menguji, Bu, nggak boleh di Sumatera Utara, nanti nggak objektif. Benar. Jadi saya kalau menguji keluar Dari Sumut ya, Bu. Sumut. Baik. Jadi kalau di Sumut nanti dari Jakarta, dari Bandung, dari mana-mana yang sesuai jadwalnya. Jadi instruktur yang sudah bersertifikasi, saya sangat berharap kerjasamanya semua instansi. Jika memakai instruktur, mintalah legalitas instrukturnya. Jangan karena wah gerakannya seksi, bahaya, Bu, ya. pakaiannya seksi itu dipanggil gitu. Baik, Bu. Jadi biar instruktur yang mempunyai legalitas, mereka berusaha memperbaiki diri, gerakan, pengetahuan tentang senam untuk di masyarakat. Jadi mereka berbeda dengan yang tidak bersertifikat. Sudah ada sertifikatnya pasti berbeda dong ya, Bu ya. Iya. Apalagi kan sudah dilatih, Iya. sudah diberikan yang bagaimana yang pantas dan tidak pantas. Iya. Benar. Jadi nggak hanya sehat raga aja, Bu, hati pun Iya, sehat ya, Bu ya. iya. Baik Ibu. Bu, ini kan kami punya tim nih, Bu. Nah, tim kami kan udah gerusak-gerusuk cari info nih. Nah, udah banyak katanya penghargaan yang sudah yang Ibu dapatkan ya. Boleh tahu nggak, Bu, penghargaan apa saja, Bu? Pada saat 2022 waktu itu kita kan masih pandemik awal. Jadi ini saya bicara kronologis sedikit Baik, ya. Bapak, Bu. Waktu itu Bapak Agus, Kepala Dinas Pariwisata, manggil saya, Bu Adik, saya mau buat satu senam yang kita akan launchingkan di ulang tahun Kota Medan. Baik. Saya mau memecahkan rekor muri. Coba dulu apa ini idenya Bu Adik gitu. Jadi saya mikir kita buat sebuah gerakan senam yang bisa diikuti oleh anak dari umur 8 tahun sampai 80 tahun. Wah. Dan gerakan itu tidak sulit gitu. Jadi saya siapkan musik katanya. Jadi Bapak Dinas Pariwisata waktu itu nyiapkan musik. Musiknya itu merubahnya aja sampai 6 bulan. Wah. Artinya nanti udah pas ketukannya, nggak pas lagunya, pas, jadi itu kita revisi akhirnya ketemu. Jadi gimana caranya ini? Ayo Pak, kita buat lomba. Siapa yang menang itulah kita patenkan menjadi gerakannya. Jadi Bu Ade membuat tim. Pada saat itu saya juri, tapi waktu anggota ASKI yang tampil saya nggak boleh jadi juri, yang juriin yang lain. Biar objektif ya, Bu. Iya, ya? biar objektif. Akhirnya menang. Menang. Terus Bu Ade bagaimana caranya ini menyebarkannya ke seluruh bumi ini, Sumatera Utara? Bagaimana caranya ya? Jadi saya buat pelatihan. Seluruh instruktur Sumatera Utara kita undang untuk dilatih gerakan senam kolaborasi namanya. Akhirnya cepatlah bersebar ke seluruh Sumatera Utara dan juga yang terutama Medan. Jadi per kecamatan. Jadi orang ASKI itu ke kecamatan-kecamatan mensosialisasikan gerakan ini. Pada tanggal 2 Juli ulang tahun Kota Medan dilaksanakanlah acara senam kolaborasi ini diikuti oleh 17.235 orang. Wow. Ya, jadi waktu saat itu memecahkan rekor muri. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Pemko Kota Medan di bawah kepemimpinan Bapak Muhammad Bobi Habib Nasution, Bapak Wali Kota kita, yang juga luar biasa mendukung olahraga masyarakat. Jadi saat itu memecahkan rekor muri
dan saya sebagai penciptanya di situ diberikan hak terhadap hak patennya terhadap olahraga senam kolaborasi ini. Jadi sebagai pencipta saya mendapatkan penghargaan karena sampai memecahkan rekor muri mengikuti senam ini. Muri ya Bu ya, Iya. keren loh. Luar biasa ternyata ya Bu. Berarti 17.000 ya Bu? 17.235 orang. Gerakannya sama semua apa ada yang amburadul? Pasti ada yang amburadul ya Bu ya? Ada yang amburadul tapi hampir bisa karena kan sebelumnya 4 bulan ke belakang itu kita sosialisasikan ke seluruh Sumatera Utara. Berarti selama 4 bulan itu harus disosialisasikan supaya nanti pas hari H itu ya mungkin Bisa. gerakannya ya agak-agak tapi kan kalau dilihat Bisa. dari jauh bagus ya Bu. Iya. Luar biasa nih Bu. Nah, dari kegiatan Ibu tuh banyak tuh kegiatannya kan Bu. Nah, itu suami gimana Bu? Dukung nggak Bu? Sangat mendukung. Waduh, Bapak dukung ya Bu Iya. ya? Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak dapat dukungan suami. Jadi memang biasa. suami saya luar biasa. Sampai kemarin memang bapak kurang sehat, tapi dia sangat mendukung saya untuk melaksanakan kegiatan olahraga ini. Dan saya tadi lupa nyampaikan di tahun 2022 bulan November saya dapat penghargaan dari Menteri Olahraga Bapak Zainuddin Amali sebagai penggerak olahraga nasional tingkat Sumatera Utara. Keren. Dari menteri juga dapat. Dari menteri. juga dapat. Di acara Haornas, cuman kemarin karena masih daring. Iya. Kalau kita panjang-panjangin nggak selesai nih Bu. Karena pasti banyak kan Bu pertanyaan yang mau saya ajukan Bu. Mungkin kita bisa mengatur waktu lagi ya Bu ya Iya. untuk datang. Nggak kapok kan Bu datang ke sini Bu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau hadir di Iya. podcast kami Ibu. Nah kawan Numa, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Saya bersama kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Salam presisi.